Halo, jumpa lagi selamat belajar engineer. Yang pertama saya ucapkan terima kasih telah berjumpa lagi pada kesempatan kali ini, dan saya mohon maaf karena satu dan dua hal baru pada kesempatan ini saya baru sempat untuk membuat konten dari pertanyaan salah satu teman kita yang mengenai healthy index lagi. Ada beberapa pertanyaan, mari kita bahas tuntas satu persatu. Yang pertama, dari mana kita dapat menilai kesehatan peralatan? Apakah melakukan perbandingan kesehatan sesuai data yang ada dengan standar kesehatan yang berlaku? Mohon bantuan penjelasan. Oke, untuk healthy index sebenarnya itu masih dalam proses variabel bebas. Jadi masing-masing perusahaan itu atau masing-masing instansi itu mempunyai penilaian tersendiri untuk menilai kesehatan dari peralatan yang ada. Yang ada atau standar yang ada adalah IEEE atau IEEC atau SIGRE. Itu bukan healthy index, melainkan adalah standar masing-masing mata uji. Sebagai contoh, saya memberi contoh trafo. Dia mempunyai standar untuk water content atau kandungan air dalam minyak itu sekian ppm, misal seperti itu. Sedangkan untuk healthy index itu masih dalam ranah masing-masing instansi atau utilities yang menggunakan dari yang mereka gunakan. Jadi karena healthy index itu berupa masih ada pembobotan. Jadi misal tadi kita bahas tentang water content. Jadi water content dianggap sebuah perusahaan itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap healthy index, bisa saja itu dilakukan pembobatan yang tinggi, sehingga untuk standar-standar yang lain misalnya BDV atau breakdown voltage itu di bawahnya water content itu misal diberi bobotan 1, sedangkan water content diberi bobot 2, nanti dikalikan dengan hasil ujinya. Itu seperti itu. Jadi untuk healthy index sekali lagi itu masih dalam ranahnya utilities, dan enaknya atau baiknya di bidang peneliti atau membuat skripsi yaitu kita bisa menentukan sendiri variabelnya dengan dasarnya adalah satu, dari kenyataan di lapangan atau pengalaman di lapangan. Jadi nanti kita tarik beberapa evidence atau kenyataan di lapangan yang menyebabkan trafo ini rusak. Itu yang paling besar adalah penyebabnya apa? Misal karena kandungan airnya cukup tinggi, berarti itu kita kasih bobot yang paling besar. Atau setelah dicek karena tangan deltanya itu cukup tinggi, nah itu bisa juga dikasih yang bobot yang besar. Nah seperti itu yang harus diperhatikan oleh masing-masing orang yang ingin melakukan healthy index. Jadi healthy index ini sangatlah variabel sangat terbuka ya, sangat bebas ya. Jadi masing-masing peneliti itu berhak untuk melakukan pembobotan. Namun kalau kita lihat dari utilities tersebut pasti sudah ada pengalaman dan sudah ada tim yang melakukan pembobotan untuk healthy index dari sebuah peralatan. Sebagai contoh PT PLN Persero mungkin ada juga dia memberi pembobotan untuk healthy index trafo, itu sudah ada sendiri bobotnya berapa dan berapa. Nah seperti itu. Nah sedangkan untuk yang utilities lain mungkin berbeda, dengan utilities satu dengan utilities yang lain mungkin bisa berbeda. Jadi gitu ya, kita tidak bisa melakukan perbandingan untuk masing-masing healthy index apabila variabelnya sangat berbeda. Tetapi kalau standar itu bisa kita lakukan perbandingan. Oke, yang selanjutnya, bagaimana mengetahui penyebab indeks kesehatan peralatan menurun? Mengetahui indeks peralatan menurun. Nah, jadi kalau di dalam indeks peralatan itu kesehatannya menurun, itu pasti disupport atau didukung oleh standar-standar yang digunakan untuk menyusun healthy index seperti yang tadi saya sebutkan. Sebagai contoh trafo, misal ada water content, ada BDV, ada tangan delta, dan juga ada misalnya ada DGA, dissolved gas analysis dan sebagainya. Nah, untuk menyusun healthy index harus terdapat pengujian-pengujian yang menjadi pendukung
terbentuknya sebuah healthy index. Nah, untuk mengetahui penyebab ke healthy index itu menurun, kita dapat melakukan saran atau pengklasifikasikan berdasarkan mata uji yang dilakukan. Itu yang pertama. Nah, apabila secara keseluruhan atau total dari indeks healthy index tersebut itu bisa juga jadi nanti dibandingkan secara total, misalnya trafo A dengan trafo B. Nah, trafo A hasil keseluruhannya healthy indexnya dapat nilai 9. Trafo B hasil keseluruhannya dapat nilai 8. Secara keseluruhan itu berarti bagus trafo A, dan trafo B itu kurang baik. Nah, untuk saran perbaikan atau untuk mengetahui lebih lanjut ini sakitnya trafo B itu apa, itu bisa kita lihat dari standar uji yang jelek dari trafo B. Jadi setelah kita tahu secara utuhnya jelek di trafo B, kita harus lebih detail. Untuk melihat detailnya, berarti kita harus lihat hasil uji yang jelek itu apa. Jadi seperti manusia, misal manusia secara fisik kelihatan satunya bersin, satunya bersin pusing. Nah, bersin pusing harus dicek dulu darahnya. Oh, ternyata darahnya ini penyakitnya ini dan itu, seperti itu. Jadi bisa saja kita langsung mengklasifikasikan baik A lebih baik alat A atau balik alat B, tetapi untuk mengetahui lebih detailnya harus lihat di masing-masing peralatan atau uji yang dilakukan di peralatan tersebut untuk menghasilkan identifikasi atau diagnosa yang lebih detail dan lebih konkret sehingga dihasilkan saran perbaikan atau tindak lanjut yang tepat untuk memperbaiki healthy index peralatan tersebut. Oke, next, selanjutnya kalau boleh saran 5 judul skripsi dijelaskan secara terperinci. Wah, kalau terperinci sebenarnya semuanya itu sudah dijelaskan di masing-masing konten yang saya buatkan, dari mulai tegangan rendah, tegangan menengah hingga tegangan tinggi. Kalau terperincinya saya bisa menjelaskan seperti ini. Segala sesuatu yang sudah dibuat skripsi oleh orang-orang banyak dari universitas lain, silahkan ada teman-teman sahabat-sahabat ganti judul dengan lokasi. Itu yang pertama, apabila boleh oleh dosennya. Yang kedua, dirubah cara metodologinya. Metodologinya seperti apa? Kalau tadi membahas healthy index, bisa saja kita rubah pembobotannya. Itu sudah sangat berbeda. Nanti kalau ditanya oleh pembimbingnya, kok ini sama? Oh, ternyata beda. Bedanya dapat dari mana? Dapat dari saran dari misalnya dari kenyataan di lapangan dari unit A atau dari unit B. Nah, itu sudah sangat berbeda. Itu sudah sangat terperinci, sudah sangat berbeda. Itu salah satu healthy index. Kalau mau lebih rinci lagi, bisa kita lebih spesifik atau fokus. Sebagai contoh, healthy index itu sebenarnya adalah total keseluruhan. Nah, kita bisa lebih detail lagi. Misal kita hanya membandingkan satu mata uji saja. Sebagai contoh, tangan delta. Tangan delta trafo A, trafo B, trafo C itu sama metode ujinya, tetapi hasilnya mungkin berbeda-beda. Nah, kita harus mengetahui apa yang menyebabkan itu berbeda, apa yang itu menyebabkan dia baik atau buruk, apakah mulai dari cara ujinya kurang baik, cara ujinya benar atau tidak, terus kondisi suhu ambien atau lingkungan seperti apa, terus usia dari peralatan yang kita uji seperti apa. Nah, seperti itu. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Atau misal teman-teman simulasi sistem tenaga. Simulasi sistem tenaga seperti yang saya jelaskan mulai etap, itu sudah sangat terperinci cara menyusunnya atau membuildnya dari awal sampai akhir. Nah, yang membuat pembeda apa gitu kan? Yang membuat pembeda adalah SLD. Nah, SLD-nya itu bisa berbeda, single line diagram. Konstruksinya yang di tempat teman-teman itu bisa berbeda. Terus apalagi kalau itu kan sama aja tempatnya saja Pak yang berbeda. Apalagi yang bisa lakukan berbeda? Carilah permasalahan spesifik yang ada di simulasi sistem tenaga.
Saya sudah sebutkan kemarin, misalnya di dalam satu jaringan ada pembangkit di 20 kV yang menyebabkan malfunction atau malkoordinasi dari fungsi proteksi. Nah, gitu. Itu salah satunya. Salah duanya, misal jaringan panjang menyebabkan drop tegangan. Drop tegangan tersebut harus diperbaiki dengan apa? Misal dengan perbaikan dari kapasitor. Nah, itu kan sudah biasa. Nah, dibuat skenario A menggunakan kapasitor skenario B menggunakan rekonfigurasi jaringan, skenario C bisa menggunakan penyeimbangan beban, skenario yang lainnya bisa menggunakan pengurangan beban. Misalnya kita lempahkan ke